Pernahkah kamu merasa jatuh, tetapi dunia tetap berputar, apapun dan seburuk apapun kondisimu? Merenung mencari makna hidup, seakan semua hal berjalan normal, begitu saja tanpa memerlukan makna di baliknya. Di posisimu yang ingin diakui dan haus pengakuan, di luar sana banyak yang menjadi gila pengakuan. Mimpimu banyak, percapaian ingin segudang, teman sekitarmu banyak yang menjadi stres dalam prosesnya. Terlebih bagi mereka yang senantiasa dihianati hasil yang kecil, tetapi usahanya maksimal. Lalu, apa makna hidup kita melakukan hal yang sama setiap hari, bekerja bagai kuda 1 kali 24 jam setiap minggu, atau kita yang sehariannya dihabiskan dengan datang, absen, belajar dalam kelas, lalu bel pertama berbunyi, bel kedua, bel ketiga, hingga waktu pulang pun tiba. Dan siklus itu terulang lagi keesokannya. Dan esoknya lagi. Apa yang kita harapkan dari aktivitas monoton semacam itu hanyalah sebuah doktrin sosial klasik, bahwa seseorang hakikatnya bekerja, memperkerjakan, dipekerjakan untuk memenuhi kegabutan di dunia ini. Dan kalian dengan entengnya berpikiran seperti doing the same thing over and over again and expecting different result. Awal kehidupan Albert Camus. Albert Camus merupakan sesosok filosof, sastrawan, dan pemikir besar yang menuangkan ide-idenya dan dikenal sebagai pencetus teori absurdisme. Ia lahir di Aljazair pada tahun 1913. Di kehidupan yang masih belia, ia harus menerima keadaan bahwa ayahnya meninggalkan ia karena terbunuh dalam Perang Dunia ke-1 dalam keikutsertaannya di Perang Marne pertama. Bahkan jika kita persoalkan, perang akan tetap berjalan, walau luka batin, jeritan, tangisan, rintihan terus memintanya untuk berhenti. Camus kecil pindah bersama kakak laki-lakinya Lucien, pindah bersama ibu mereka ke distrik kelas pekerja di Algiers, tempat ketiganya tinggal bersama nenek dan paman yang lumpuh, dan menempati sebuah apartemen 2 kamar. 1918 Camus memasuki sekolah dasar dan diajar oleh seorang guru berprestasi dan terkenal di sekolahnya kala itu, Louis Germain, yang membantu Camus kecil memahami rasionalitas dalam berpikir dan membantunya memenangkan beasiswa di Algiers, atau yang bisa kita kenal sebagai sekolah menengah atas pada tahun 1923. Albert Camus memiliki sebuah pidato yang didedikasikan kepada Louis Germain, ciri khas rasa loyalitas Camus yang 34 tahun kemudian. Pidatonya menerima hadiah Nobel Sastra. Disusul dengan periode kebangkitan intelektual, disertai dengan antusiasme yang besar terhadap olahraga, khususnya sepak bola, dan dikenal oleh timnya sebagai penjaga gawang handal. Bahkan ia memiliki peluang bergabung dengan tim profesional. Namun, pada tahun 1930, serangan tuberkulosis parah yang pertama mengakhiri karir olahraganya dan mengganggu studinya. Camus memilih untuk meninggalkan apartemen yang kumuh dan tidak mendukung kesehatannya tersebut, dan memilih soliter atau hidup menyendiri. Di sini kita akan memasuki pokok pemikiran absurdisme. Manusia itu sungguh makhluk sosial yang mutlak. Tidak ada yang bisa hidup tanpa manusia lain. Bahkan ketika seorang individu tidak menemukan individu lain, mereka berusaha menciptakan individu di dalam pikirannya dan bermain-main dalam pikirannya itu. Dalam kesendiriannya itu, karya-karya hebat Camus tentang konsep absurdisme dan hakikat hidup manusia mulai berkembang. Pola pikir dan pemahaman Albert Camus ini banyak dipengaruhi oleh filosofer kondang lain, salah satunya adalah Friedrich Nietzsche. Dan bagi kalian yang penasaran dengan tokoh ini, silakan menonton video kami sebelumnya tentang Nietzsche ini, yang pemikirannya menjadi tonggak ukur filosofer-filosofer setelahnya. Atau mungkin kalian juga. Sisyphus adalah seorang raja yang licik dan penuh tipu daya. Telah dikutuk dalam hukuman abadi dengan mendorong batu besar ke atas bukit yang curam tanpa henti, hanya untuk menggelindingkannya ke bawah setiap kali dia mendekati puncak. Ini adalah analogi ilmiah Albert Camus untuk mempresentasikan hal-hal monoton dalam hidup ini. Hari Senin kita kerja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita merasa senang karena besok libur.
Dan siklus tersebut berulang tiap minggu, bulan, tahun. Ini mirip dengan Sisyphus yang mendorong batu ke atas bukit, lalu terjatuh dan mendorongnya kembali. Lalu, apa solusinya dan hal terbaik dalam menghadapi keabsurdan hidup yang bak kartun SpongeBob yang diulang-ulang terus setiap minggunya? Kamus berpendapat solusi terbaik adalah adopsi kita terhadap hidup yang absurd ini dengan mengedepankan 3 mindset utama. Lalu, implementasikanlah dalam hidup kalian sehari-hari. Pertama, sadari dan buat perencanaan. Sekalipun itu kehidupan yang konstan dan monoton, bahkan Sisyphus sekalian yang mendorong batu setiap harinya dalam aktivitas yang monoton tersebut, ia dapat mengalami pengalaman yang berbeda setiap harinya. Misal bertemu dengan orang yang berbeda, cuaca yang berbeda, hewan yang berbeda, dan lain sebagainya. Kalian pun juga bisa menemukan perbedaan dalam aktivitas monoton sebagai manusia. Kedua, sadari bahwa kebebasan itu sudah ada, bukan nanti. Mindset bahwa suatu saat kita akan bebas dan menganggap diri sekarang ini masih terbelenggu merupakan suatu penantian yang sia-sia. Kita tidak akan pernah bebas selama masih di dunia, tapi kita harus sadar bahwa kita bebas setiap hari, setiap waktu, walau dalam penjara sekalipun. Yang ketiga, temukan perbedaan, pahami seninya. Kita maknai hidup ini dengan sebuah seni, di mana warna bersatu padu membentuk objek yang kontras. Begitu pula dengan hidup ini. Cari passion untuk hidup yang monoton seperti kanvas ini. Lalu tuang warnanya jika kanvas itu tak berujung. Kita lihat seberapa jauh passion dan hobi kalian mewarnai hari-hari. Jangan percaya pada arti hidup para motivator. Kalian mempunyai liberalisme dan idealisme dalam menentukan arti dan makna hidup kalian masing-masing di dalam keabsurdan modern ini. Tetapi jangan bergantung dan memaknainya terlalu dalam, karena pada kenyataannya hidup yang kita dambakan sesuai idealisme kita selalu mengecewakan. Pernahkah kalian berpikir ingin menjadi paling pintar di kelas, tetapi di luar sana banyak lulusan yang dulunya pandai di kelas lalu menganggur dan sulit diterima HRD suatu perusahaan? Bercita-cita menjadi TNI, tetapi melihat banyak TNI yang terima lewat jalur orang dalam, sedangkan calon TNI yang kompeten menjadi kuli bangunan. Punya mimpi mempunyai rumah sendiri, tetapi pada kenyataannya harga properti meroket terus, sedangkan gaji di bawah UMR. Ingin menikah dan memiliki pasangan yang setia dan bekerja keras, tetapi banyak teman yang kisahnya kandas di tengah jalan, atau bahkan hingga bercerai. Atau jika kompilasi di atas terlalu nyata, kita buat kompilasi lebih sederhana. Ingin menjadi jahat, tetapi penjahat kelas kakap sudah banyak, dan kita hanya penjahat kelas ikan cupang yang impact kejahatannya nihil dan sama sekali tidak berdampak. Eksistensi kalian selama ini tidak akan berdampak signifikan, lebih ke aspek nihil atau mungkin tidak berdampak sama sekali. Dunia tidak akan berhenti walaupun kalian mati. Dunia masih ada dan utuh walaupun kalian patah hati. Dunia tidak akan bertambah besar walaupun kalian tumbuh. Dunia tetap ada di atas kepala kalian walaupun kalian tertimpa masalah. Maka, relax and take it easy.